Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang TKA SMP IPA terkait materi gerak lurus. Oke, jadi gerak lurus itu teman-teman yang belum tahu itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang kita sebut sebagai GLB sama GLBB. GLB itu kependekan dari gerak lurus beraturan. Sedangkan kalau GLBB kepanjangannya adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk GLB itu biasanya V-nya konstan. V itu adalah kecepatan. Sedangkan kalau yang GLBB itu dia kecepatan atau nilai V-nya berubah-ubah sehingga dia itu memiliki percepatan atau nilai A yang konstan. Nah, kalian harus bisa membedakannya ya. Oke. Kemudian kita langsung aja masuk ke rumus-rumusnya. Kita bahas terkait yang GLB terlebih dahulu. GLB itu lebih simpel karena kan dia bilang bahwa V-nya konstan. Oke, jadi GLB ini tadi V-nya konstan dan dia percepatannya 0. Ini kecepatan, ini percepatan. Rumusnya itu cuma satu. Kita bikin segitiga aja. Di sini ada S, di sini V, di sini T. Jadi kalau mau cari V, kalian tutup sisi V-nya, sisanya adalah S per T. Kalau kalian mau cari T, sisi T-nya ditutup, nanti sisanya S per V. Kalau mau cari S, S-nya ditutup, sisanya adalah V kali T. V itu kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. T itu waktu, satuannya sekon. Dan S itu bisa jarak atau perpindahan, satuannya meter. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Jadi untuk mengerjakan soal, kalian tuh tulis yang diketahui terlebih dahulu biar tidak bingung kalau misalkan kalian masih awalan. Oke, kita mulai. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti itu V-nya ya. Kita tulis diketahui V-nya adalah 20 meter per sekon. Di jalan tol yang lurus, berapa jarak yang ditempuh? Yang ditanya itu S. Kemudian waktunya 15 detik. Oke, karena dikatakan V-nya konstan, kita tahu ya menggunakan rumus yang apa? Iya, jadi kita pakai rumus yang tadi, yang SVT. SVT. Yang ditanya adalah S, berarti sisi sini yang ditanya. Kita tutup, berarti sisanya adalah V kali T. Iya. Karena satuannya sudah sama semua sesuai informasi, berarti kita tinggal masukkan di sini ada 20 dikali 15. Sisanya adalah 300. Kalau dikalikan hasilnya 300, satuannya berarti meter karena dia jarak. Nah, selanjutnya itu kita GLBB. GLBB itu berarti dia itu lintasannya masih lurus ya, karena ini gerak lurus. Lintasannya lurus. Kemudian dia punya percepatan atau nilai A yang tetap atau konstan.
Nah, GLBB itu terbagi menjadi dua. Ada yang GLBB dipercepat sama diperlambat. Ketika dia dipercepat, berarti nanti nilai A-nya itu lebih dari 0. Tapi kalau diperlambat, nilai A-nya kurang dari 0. Kemudian untuk rumus dari GLBB ada 3. Yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 plus minus AT. Atau kalian bisa menggunakan plus aja ya biar nggak bingung. Kemudian S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Lalu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Itu adalah rumus-rumusnya dengan ketentuan. Kita kasih keterangan. Jadi di situ ada V0. V0 itu artinya kecepatan awal. Satuannya meter per sekon. Lalu ada VT. VT itu kecepatan akhir. Satuannya meter per sekon. Kemudian ada nilai A. A itu adalah percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nilai A ini dia bisa positif. Kalau positif dia artinya dipercepat. Kalau dia negatif maka diperlambat. Kemudian dia ada T. T itu artinya waktu. Satuannya sekon. Dan S itu adalah jarak tempuh. Satuannya meter. Oke, di sini kita ada contoh soal, kita coba analisis. Yang pertama kita tulis dulu data-data yang diketahui. Sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan awal. Kecepatan awal itu V0 5 meter per sekon. Pengendara kemudian menginjak gas sehingga mengalami percepatan sebesar 2. Itu adalah nilai A selama 6 detik. T-nya 6 detik. Berapa kecepatan akhir? Oke, yang ditanya adalah kecepatan akhir atau VT. Nah, kan tadi GLBB itu kita punya 3 rumus. Kita cek dari data yang diketahui, itu kita bisa menggunakan rumus yang mana. Nah, kalau berdasarkan data yang diketahui, itu kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Jadi VT sama dengan V0 kali T plus V0 plus AT ya. Oke, kita menggunakan rumus ini. Masukkan 5, percepatannya 2, T-nya 6. 5 plus 12 berarti 17. Satuannya meter per sekon. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, sebuah truk bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Oke, itu sepertinya kecepatan awal. Kita tulis dulu itu V0 20 meter per sekon. Sopir mengerem. Oke, terjadi perlambatan berarti ya. Mendadak sehingga mengalami perlambatan, nilai A. Kemudian di sini A-nya negatif karena menunjukkan perlambatan. Oke, kita kasih negatif hingga berhenti total. Berhenti total itu berarti kan kecepatan akhirnya 0 karena berhenti. Berapa jarak pengereman yang dibutuhkan? Oke, yang diminta adalah S. Yang ditanya adalah S. Maka kita menggunakan rumus yang kedua. Rumus kedua itu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 20. T-nya sebentar.
Bentar. T-nya kita nggak bisa ya mencari ya, bentar. Ini yang ditanya berapa jarak pengereman. Berarti kita nggak bisa menggunakan rumus kedua, kita gunakan rumus terakhir aja. Rumus terakhir itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya itu 0, V0-nya 20, kita kuadratkan ditambah 2 dikali min 4 kali S. Berarti dapat 400, ini min 8S, ini 0. Kita pindah ruas, 8S sama dengan 400. S sama dengan 400 dibagi 8. 400 dibagi 8 adalah 50, satuannya meter. Selanjutnya soal berikutnya, mobil awalnya diam, berarti V0-nya itu 0, bergerak dengan percepatan 3, hitung jarak selama 4 detik. T-nya adalah 4 detik, yang ditanya adalah S ya, jarak. Kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0, T-nya 4, setengah kali A-nya 3, T kuadrat berarti 4 kuadrat. Ini berarti 0, setengah kali 3 kali 16, coret-coret 8 ya, sisanya 3 kali 8, hasilnya adalah 24. Satuannya apa? Meter. Oke, selanjutnya kita akan mengenali terkait grafik dari gerak lurus. Untuk grafik yang pertama, di situ kan berarti V-nya konstan seiring berjalannya waktu. Mau waktunya bertambah, itu tetap konstan. Nah, berarti ini grafik masuk ke dalam GLB, gerak lurus beraturan.